Hari ini apapun yang kamu mau akan saya berikan. Asalkan kamu bisa membuat aku bahagia malam ini, lakukan Andi, aku sudah siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi. Ini saya mau berbagi pengalaman konyol tetapi asik ya teman-teman. Langsung saja deh, tidak usah kelamaan ya. Let's go. Matahari pagi Jakarta baru saja menyentuh kaca-kaca gedung pencakar langit di kawasan Sudirman. Namun, di lantai 40 gedung Rosa Empire, suasana sudah sedingin kutub utara. Rosa Adiwijaya, sang CEO janda kaya raya yang kecantikannya setajam lidahnya, sedang dalam mode siap memangsa. Rosa membanting berkas laporan tahunan ke atas meja marmernya yang mahal. "Sampah! Ini semua sampah!" teriaknya pada jajaran manajer yang tertunduk lesu. "Kalian bilang ini strategi pemasaran. Ini lebih mirip daftar belanjaan ibu rumah tangga yang sedang bingung." Ruang rapat itu senyap. Tidak ada yang berani bernafas, apalagi membantah. Rosa memijat pelipisnya. Kepalanya berdenyut hebat. Dia kurang tidur, baru saja bercerai dengan suaminya yang model internasional tapi otaknya kosong, dan yang paling parah, kopi di kantor ini rasanya seperti air bekas cucian kaki. "Siapa yang bikin kopi ini?" tanya Rosa dengan nada rendah yang mematikan, menunjuk cangkir perak yang masih penuh. Itu dari mesin otomatis baru kita, Bu," jawab manajer operasional gagap. "Buang mesin itu ke laut. Sekarang, panggilkan seseorang yang bisa membuatkan saya kopi sungguhan, atau saya pecat kalian semua sebelum jam makan siang." Munculnya sang penyelamat dari Temanggung. Di koridor luar, Andi sedang sibuk mendorong gerobak pembersihnya. Wajahnya yang simetris, rahang tegas dan kulit sawo matang khas pria Jawa Tengah itu seringkali membuat para sekretaris salah fokus. Andi bukan sekedar OB, dia adalah pemandangan indah di tengah stresnya dunia korporat. Tiba-tiba, Asep dan Firman, dua bodyguard kepercayaan Rosa yang badannya lebih lebar dari pintu darurat, menghadang langkah Andi. "Woi, Cak Ganteng, sini!" gertak Asep. Suaranya ngebas sampai membuat botol pembersih kaca di gerobak Andi bergetar. "Waduh, ada apa Mas Asep? Mas Firman? Saya belum sempat ngepel lantai depan ruangan bos kok. Janji, habis ini langsung kinclong," jawab Andi dengan logat Temanggung yang masih tersisa sedikit. "Bukan soal lantai, Di. Si bos lagi ngamuk. Dia mau kopi beneran, bukan kopi mesin yang rasanya kayak oli samping." Firman menarik kerah baju Andi. "Kamu kan sering sombong soal biji kopi dari kampungmu itu. Sekarang buktikan, atau kita semua bakal kena depak." Andi menelan ludah. Dia tahu temperamen Rosa. "Tapi Mas, alat-alat saya sederhana. Cuma ada grinder manual sama teko leher angsa yang saya simpan di loker." "Bawa semuanya, cepetan!" Asep mendorong Andi menuju dapur kecil khusus VIP. Ritual penyeduhan yang menegangkan. Andi masuk ke ruang kerja Rosa dengan gemetar. Di sana, Rosa sedang berdiri membelakangi pintu, menatap kemacetan Jakarta dari balik kaca besar. Gaun merah ketatnya menunjukkan lekuk tubuh yang membuat pria manapun lupa cara berkedip. "Mbak, maaf Bu Rosa, ini kopi pesenannya," bisik Andi. Rosa berbalik. Matanya yang tajam langsung mengunci sosok Andi. Dia terdiam sejenak. Ada sesuatu pada diri OB ini yang berbeda. Bukan cuma wajahnya yang tampan seperti aktor yang menyamar, tapi aura tenang yang dibawanya. "Kamu OB?" Rosa mengangkat alisnya. "Inggih Bu, nama saya Andi. Saya bawakan kopi asli dari lereng Gunung Sumbing, Temanggung. Saya sangrai sendiri, saya giling sendiri, dan saya seduh dengan perasaan, maksudnya dengan teknik manual." Andi mulai meracik. Aroma kopi yang sangat kuat, eksotis dan sedikit beraroma coklat mulai memenuhi ruangan. Rosa yang tadinya emosi meledak-ledak, tiba-tiba merasa lubang hidungnya dimanjakan. Andi menuangkan air panas dengan gerakan memutar yang sangat presisi. Dia fokus, seolah dunia di luar sana tidak ada. Rosa memperhatikan jemari Andi yang panjang dan kuat saat memegang teko. "Ganteng juga ini anak kalau dilihat dari dekat," batin Rosa. "Silakan Bu, kopi hitam tanpa gula. Hitam pekat seperti masa lalu tapi manis di akhir seperti harapan," ucap Andi puitis dan sedikit konyol.
Keajaiban dalam sesapan pertama. Rosa mengambil cangkir itu. Dia menjesapnya perlahan. Matanya langsung terbelalak. Rasa pahit yang elegan, sedikit asam buah yang segar dan aftertaste yang sangat bersih menyapu lidahnya. "Demi Tuhan," desah Rosa pelan. Ini bukan kopi. Ini adalah pelukan di dalam cangkir." Andi tersenyum tipis. "Alhamdulillah kalau ibu suka." "Suka? Andi, ini kopi terbaik yang pernah saya minum seumur hidup saya. Kopi di Hotel Bintang 5 di Paris pun kalah." Rosa berdiri, berjalan mendekati Andi hingga jarak mereka hanya sejengkal. Aroma parfum mahal Rosa menyerbu indera penciuman Andi, membuatnya salah tingkah. "Tidak tahukah Andi, saya butuh asupan seperti ini setiap saat. Terutama besok saya ada perjalanan bisnis ke Prancis. Saya tidak mau minum kopi hambar di sana." Rosa membelai kelar seragam OB Andi yang sedikit miring. Andi gemetaran. "Maksud ibu?" "Kamu ikut saya ke Prancis, besok pagi, pesawat pribadi." Tiba-tiba, pintu terbuka. Asep dan Firman masuk dengan wajah siaga. "Ada apa, Bos? Perlu kita buang Andi ke tempat sampah karena kopinya nggak enak?" tanya Firman sambil sudah mengepalkan tangan. "Bodoh!" bentak Rosa. "Siapkan paspor untuk Andi. Dia akan jadi asisten pribadi khusus bagian kenikmatan saya. Maksud saya, kenikmatan kopi." Asep melongo. "Tapi Bos, dia kan cuma OB. Nanti kalau di Prancis dia malah nyasar atau nyari nasi kucing di mana?" "Itu tugas kalian. Jaga Andi seperti kalian menjaga nyawa saya. Kalau sehelai rambut di kepalanya yang ganteng ini hilang, gaji kalian saya potong buat beli biji kopi." Rosa kembali menatap Andi dengan pandangan yang sulit diartikan. "Andi, siap-siap ya. Kita akan melakukan banyak ronde penyeduhan di Paris nanti." Andi hanya bisa melongo antara takut dipelototi 2 bodyguard berotot dan bingung karena mendadak diajak terbang ke Eropa oleh janda paling tajik di Indonesia. "Ronde, Bla? Bu, maksudnya ronde jahe?" "Bukan, Andi. Ronde yang lebih hangat dari itu," bisik Rosa sambil mengedipkan sebelah mata. Langit di atas Samudra Hindia tampak tenang, tapi di dalam kabin jet pribadi Gulfstream G650ER milik Rosa, suasananya jauh dari kata damai. Andi duduk di kursi kulit asli yang harganya mungkin setara dengan seluruh sawah di desanya di Temanggung. Dia merasa seperti ikan asin yang mendadak ditaruh di piring emas. "Mas Andi, jangan deso gitu dong duduknya. Itu kursi pijat otomatis, bukan kursi tunggu puskesmas," tegur Asep yang duduk di seberangnya. Asep sedang sibuk membersihkan pistol Glock-nya, sengaja pamer otot bisepnya yang sebesar kepala bayi untuk menakut-nakuti Andi. Mas Asep, saya cuma takut kalau gerak sedikit nanti kursinya lecet. Ini kulitnya halus banget, kayak kulit..." Nggak jadi. Andi memotong kalimatnya sendiri sambil melirik Rosa yang sedang tertidur lelap di sofa bed bagian depan. "Gaya kulit siapa?" "Kulit bos Rosa." Firman menyambar dari balik majalah ekonomi. "Dengar ya, Di, tugas kamu di sini cuma bikin kopi. Jangan sekali-kali matamu yang kayak aktor drakor gagal itu jelalatan ke bos. Kalau sampai kamu macam-macam, saya pastikan kamu mendarat di Paris tanpa nyawa atau minimal tanpa aset berhargamu." Andi menelan ludah kering. "Sumpah Mas, saya cuma niat nyari rezeki buat benerin atap rumah Simbok di kampung." Ritual kopi di ketinggian. Tiba-tiba, Rosa menggeliat. Gaun tidurnya yang terbuat dari sutra tipis sedikit tersingkap, memperlihatkan jenjang kaki yang membuat suhu di dalam kabin jet yang ber-AC itu mendadak terasa seperti di gurun Sahara. "Andi, saya bangun." Suara Rosa serak-serak basah, terdengar sangat menggoda bagi telinga pemuda lugu seperti Andi. Andi langsung melompat berdiri. "Nggih, Mbak Rosa. Bu Bos, mau kopi sekarang?" "Jangan panggil Bu Bos kalau kita lagi terbang. Panggil Rosa saja. Kesannya terlalu kaku kalau di atas awan begini. Sini, seduh kopinya di meja depan saya. Saya mau lihat teknik tanganmu yang katanya ajaib itu." Andi segera menyiapkan peralatannya. Dia mengeluarkan timbangan digital, grinder manual, dan biji kopi andalannya. Di bawah pengawasan tajam Asep dan Firman yang melotot dari belakang, Andi mulai memutar tuas penggiling kopi. Sret, sret, sret. Suara gilingan itu beradu dengan suara mesin jet. Wanginya. Andi menghirup aroma yang keluar dari gilingan. Rosa bangkit dari kursinya dan berjalan mendekati Andi. Rosa berdiri tepat di belakang Andi, sangat dekat hingga Andi bisa merasakan hembusan nafas Rosa di tengkuknya. "Andi,
kenapa tanganmu gemetar?" bisik Rosa tepat di telinga Andi. Mbah, ini turbulensi pesawatnya kerasa banget," jawab Andi asal, padahal pesawat sedang meluncur mulus tanpa goyangan. "Pesawatnya diam, Andi. Yang turbulensi itu hatimu ya?" Rosa tertawa kecil, suara tawa yang terdengar sangat nakal bagi telinga pemuda lugu seperti Andi. Godaan dan bodyguard yang overprotective. Rosa sengaja menyentuh punggung tangan Andi saat Andi hendak menuangkan air panas ke dalam dripper. "Pelan-pelan, Andi. Nanti kalau tumpah ke paha saya, siapa yang mau tanggung jawab?" Andi langsung keringat dingin. "Saya tanggung jawab, Mbak. Saya lap pakai tisu." "Pakai tisu saja tidak cukup," sahut Rosa sambil mengedipkan mata. Asep yang melihat adegan itu langsung berdehem keras-keras sampai tersedak ludahnya sendiri. Bos, itu ada laporan pajak yang harus ditandatangani." Rosa memutar bola matanya kesal. "Asep, Firman, kalian berdua pergi ke kabin belakang, makan sana, atau tidur atau apa saja. Jangan ganggu ritual kopi saya." "Tapi, bos, keamanan?" "Keamanan apa? Andi cuma bawa teko, bukan bom atom. Pergi," perintah Rosa tegas. Kedua raksasa itu akhirnya mundur dengan wajah dongkol. "Awas kamu Yadi, kita pantau dari CCTV," ancam Firman lewat isyarat tangan mata memantau ke arah Andi. Ronde pertama, pemanasan di udara. Setelah kedua bodyguard itu pergi, suasana makin intens. Rosa menyesap kopi buatan Andi, matanya terpejam kuat. Luar biasa. Andi, takaranmu ini pas sekali. Pahitnya dapat, asamnya dapat, dan rasanya nempel terus di lidah. Rosa menarik tangan Andi. "Sini, duduk di sini, di sebelah saya. Temanggung itu dingin ya?" "Inggih, Mbak. Apalagi kalau malam harus pakai selimut tebal." "Oh ya? Kalau di sini tidak perlu selimut tebal, Andi. Cukup pelukan yang hangat." Rosa mulai berani menyandarkan kepalanya di bahu Andi. "Kamu tahu tidak, ini ronde pertama kita menuju Paris, dan saya merasa perjalanan ini akan jadi perjalanan yang paling melelahkan buat kamu." Andi hanya bisa melongoh. "Maksudnya kita mau mampir ke banyak negara, Mbak?" Rosa tertawa pingkal-pingkal melihat keluguan Andi. "Kamu ini polos atau pura-pura bego sih? Maksud saya akan minta kamu bikin kopi dan hal lain berkali-kali. Mungkin sampai 4 ronde setiap hari. Kamu sanggup?" Andi teringat ujangan ayahnya di kampung tentang stamina. Dia menegakkan bahunya. "Kalau soal kerja keras, orang Temanggung nggak pernah nyerah, Mbak. Jangankan 4 ronde, 5 ronde juga saya jabanin kalau cuma bikin kopi." Rosa menyeringih puas. "Bagus, simpan tenaga itu, Andi. Karena begitu kita mendarat di Paris dan masuk ke hotel, saya tidak mau dengar kata capek keluar dari mulut manismu itu." Andi masih belum sadar sepenuhnya bahwa ronde yang dimaksud Rosa bukan sekedar menyeduh kopi. Sementara itu di kabin belakang, Asep dan Firman sedang sibuk memelintir sendok makan karena cemburu melihat nasib mujur si OB Ganting tersebut. "Man, kita yang jagain nyawa, si Andi yang dapat kopinya. Dunia nggak adil banget ya," keluh Asep sambil meratapi nasibnya yang hanya ditemani kacang goreng pesawat. Pesawat jet pribadi Rosa mendarat mulus di Bandara Le Bourget, Paris. Udara dingin musim gugur langsung menyergap, tapi bagi Andi, suhu di sekitarnya terasa seperti mendidih. Rosa keluar dari pesawat dengan kacamata hitam Gucci dan mantel bulu yang harganya mungkin bisa buat beli 1 kecamatan di Jawa Tengah. "Andi, jangan jauh-jauh dari saya. Paris itu romantis, tapi bisa menyesatkan kalau kamu sendirian," ucap Rosa sambil menggandeng lengan Andi erat-erat. Di belakang mereka, Asep dan Firman menggeret koper-koper besar dengan wajah ditekuk. "Sep, lihat itu. Si Andi sudah kayak boneka pajangan bos Rosa. Gengsi kita sebagai bodyguard jatuh, man. Kita kayak pengasuh anak TK," bisik Firman sambil memelintir kumis tebalnya. "Sabar, man. Tugas kita cuma memastikan tidak ada copet atau mantan suami bos yang mendekat. Soal si Andi, biar alam yang menyeleksi staminanya," balas Asep ketus. Suite mewah dan aroma yang berbeda. Mereka tiba di Hotel Plaza Athénée. Kamar Royal Suite yang disewa Rosa luasnya hampir sama dengan lapangan bola desa Andi. Pemandangan dari balkon langsung menyuguhkan menara Eiffel yang berkelap-kelip. "Asep, Firman, kalian jaga di depan pintu luar. Jangan masuk kecuali ada ledakan atau saya teriak minta tolong karena kegirangan," perintah Rosa dengan nada yang membuat bulu kuduk Andi merinding. "Siap, bos. Tapi kalau Andi yang teriak minta tolong gimana?" tanya Asep polos. "Biarkan saja, itu bagian dari pelatihannya." Rosa membanting pintu, blam, dan menguncinya dari dalam.
Andi berdiri kaku di tengah ruangan yang harum aroma mawar dan lilin terapi. Mbak, Rosa, ini kopinya saya seduh sekarang. Alat-alatnya sudah saya tata di meja sana. Rosa melepas mantel bulunya, menyisakan gaun tidur satin hitam yang sangat tipis dan minim. Andi, simpan dulu kopinya. Saya mau ekstraksi yang berbeda malam ini. Kamu bilang orang Temanggung itu kuat, kan? Andi menelan ludah berkali-kali. Kuat, macul sawah maksud saya, Mbak. Bukan kuat yang Sini, Andi. Ronde pertama dimulai sekarang. Jangan buat saya kecewa. Rosa menarik dasi seragam OB Andi yang masih menempel, menyeretnya perlahan ke arah tempat tidur raksasa yang empuknya seperti awan. Ronde pertama dan kedua, kejutan dan keringat dingin. Di luar pintu, Asep dan Firman duduk di kursi koridor sambil ngemil biskuit sisa pesawat. Duk-duk, gubrak. Suara benda jatuh terdengar dari dalam. Sep, kamu dengar itu? Itu suara lemari jatuh atau apa? Asep memasang telinga di pintu. Kayaknya itu suara Andi yang mental, Sep. Kasihan si bocah, pasti dia kaget sama serangan fajar bos Rosa. Jawab Firman sambil geleng-geleng kepala. Di dalam kamar, Andi benar-benar kewalahan. Mbak, pelan-pelan mbak. Ini bukan cara saya pegang teko kopi. Diam Andi, fokus. Kamu harus lebih bertenaga, teriak Rosa. Ternyata, Rosa sedang memaksa Andi untuk melakukan tarian tango dadakan sebagai pemanasan sebelum makan malam. Rosa ingin tampil sempurna di pesta besok, dan Andi dijadikan partner latihan. Namun gerakan Rosa yang terlalu agresif membuat Andi berkali-kali tersandung karpet mewah. Ronde kedua, ayo putar badan saya, perintah Rosa lagi. Andi yang sudah berkeringat dingin hanya bisa pasrah. Dia merasa tenaganya terkuras lebih cepat daripada saat dia harus mengepel 3 lantai. Ronde 3, kopi dan godaannya. Setelah lelah berlatih, Rosa akhirnya memperbolehkan Andi menyeduh kopi. Namun suasana makin gawat. Rosa duduk di meja marmer tepat di depan Andi, hanya menggunakan handuk mandi setelah bilas singkat. Andi, coba rasakan suhu airnya. Apa sudah cukup hangat? Tanya Rosa sambil menempelkan tangan Andi ke lehernya yang masih basah. Tangan Andi gemetar hebat. Air panas di teko leher angsanya hampir tumpah ke sepatunya sendiri. Hangat, Mbak. Hangat banget. Kayak air rebusan mie instan. Konyol kamu ini. Sini, suapi saya kopinya. Saya mau merasakan buatan tanganmu langsung ke bibir saya. Andi menyuapi kopi itu sesendok-sesendok dengan tangan yang tremor. Rosa menatap mata Andi dengan dalam. Andi, tahu nggak? Kamu itu seperti kopi Arabica. Ada rasa manis, pahit, dan bikin nagih. Saya rasa saya butuh ronde keempat malam ini, dan kali ini bukan soal tarian atau kopi. Ronde keempat, puncak kelelahan sang OB. Andi melihat jam dinding, sudah pukul 2 pagi. Di luar, Asep dan Firman sudah tertidur sambil duduk dengan mulut mangap. Mbak, ronde keempat, saya sudah ngantuk banget mbak. Mata saya sudah kayak biji kopi gosong, rintih Andi. Rosa menarik Andi ke balkon yang menghadap Eiffel. Cahaya lampu kota Paris memantul di mata Rosa. Ini ronde terakhir untuk malam ini Andi. Saya mau kamu membisikkan doa-doa dari bahasamu. Doa agar kontrak saya besok sukses. Dan setelah itu, kamu boleh tidur di sebelah saya. Tidur di sebelah mbak? Di kasur itu? Andi melongo. Iya, sebagai bantal guling manusia saya. Kamu hangat Andi, dan baumu, bau kopi yang menenangkan. Malam itu, Andi benar-benar mantap-mantap, alias mantap-mantap kelelahan. Dia harus meladeni segala keinginan manja sang CEO kaya raya, mulai dari latihan dansa, bikin kopi 3 kali, sampai jadi bantal guling hidup. Pagi harinya, saat Asep mengetuk pintu untuk mengantar sarapan, dia melihat Andi keluar kamar dengan rambut acak-adakan, seragam kusut, dan jalan yang agak sempoyongan. Gimana Di? Menang banyak? Tanya Firman sambil menyonggol bahu Andi. Andi hanya menatap mereka dengan tatapan kosong. Mas, kalau ada lowongan jadi kuli bangunan lagi di Temanggung, kasih tahu saya ya. Jadi asisten Mbak Rosa itu lebih berat dari angkat semen 3 sak sekaligus. Rosa muncul dari balik pintu dengan wajah yang sangat glowing dan segar. Andi, siapkan kopi ronde kelima. Kita berangkat rapat sekarang. Andi hampir pingsan di tempat. Asep dan Firman hanya bisa memberikan hormat terakhir pada sang pahlawan kopi mereka. Pagi di Paris tidak pernah sedingin ini bagi Andi. Tubuhnya terasa seperti habis digiling mesin penghancur batu koral. 4 ronde pelatihan intensif dari Rosa semalam
mulai dari dansa tango yang brutal, jadi bantal guling manusia, sampai menyeduh kopi di jam 3 pagi, membuat lingkaran hitam di bawah matanya lebih gelap daripada bubuk kopi Robusta. "Andi, bangun! Jangan letoy begitu! Kamu itu representasi kekuatan pria Jawa di mata internasional!" teriak Rosa sambil menyemprotkan parfum Chanel nomor 5 yang baunya menusuk hidung Andi yang masih mampet. Di depan suite, Asep dan Firman sudah siaga dengan setelan jas hitam yang kancingnya hampir copot karena menahan otot dada mereka. "Man, lihat si Andi. Jalannya sudah kayak zombie kelaparan," bisik Asep sambil menahan tawa. "Itulah bedanya kita sama dia, Sep. Kita jaga pintu, dia jaga perasaan, bos. Resikonya lebih besar daripada kena peluru nyasar," balas Firman bijak. Rapat bisnis yang berubah jadi kedai kopi. Mereka tiba di sebuah gedung pencakar langit modern di kawasan La Défense untuk pertemuan bisnis dengan Monsieur Pierre, investor properti paling berpengaruh di Prancis. Pierre adalah pria tua yang kaku, galak, dan benci basa-basi. "Madam Rosa, proposal Anda menarik, tapi saya sedang tidak dalam suasana hati yang baik. Kopi di kantor ini rasanya seperti air selokan," bentak Pierre dalam bahasa Inggris beraksen Prancis yang kental. Rosa tersenyum penuh kemenangan. Dia melirik Andi yang berdiri di pojok ruangan dengan tas ransel berisi peralatan tempur kopinya. "Monsieur Pierre, perkenalkan, ini Andi, Head of Caffeine and Pleasure Division saya. Dia akan mengubah suasana hati Anda dalam satu sesapan." Andi maju dengan langkah ragu. Dia mengeluarkan timbangan, V60 dan biji kopi andalannya. Di depan para konglomerat Prancis, Andi mulai beraksi. Wangi kopi Temanggung yang eksotis mulai menguap, mengalahkan aroma parfum mahal di ruangan itu. Pierre menyesap kopi buatan Andi. Matanya membelalak. "Mon Dieu, ini ajaib. Siapa pria ini? Apakah dia penyihir dari timur?" "Bukan, Pak. Saya cuma OB dari Temanggung," jawab Andi polos yang diterjemahkan sebagai pakar botani Pegunungan Tegah. Pertemuan itu berakhir dengan tanda tangan kontrak bernilai triliunan rupiah. Pierre bahkan menawarkan Andi gaji 10 kali lipat untuk tinggal di Paris dan jadi barista pribadinya. Kecemburuan sang CEO kaya raya. Kembali ke mobil mewah, Rosa tampak tidak senang. Dia melipat angannya di dada, menatap Andi dengan tajam. "Andi, kamu mau terima tawaran Pierre?" tanya Rosa ketus. "Waduh, Mbak, gajinya gede banget. Bisa buat beli traktor 1 batalion di kampung," jawab Andi jujur. "Berani kamu pergi? Saya suruh Asep dan Firman ikat kamu di Menara Eiffel." Rosa meledak. "Kamu itu milik saya. Kopi kamu, wajah kamu, sampai keringat kamu itu aset perusahaan Rosa Empire." Asep yang menyetir hampir menabrak lampu merah karena kaget. "Waduh, bos, posesifnya mulai keluar. Bahaya ini," bisik Asep pada Firman di kursi sebelah. "Andi, malam ini adalah malam terakhir kita di Paris, dan saya mau merayakannya. Kali ini tidak ada kopi. Saya mau ronde yang benar-benar ronda," ucap Rosa sambil mendekatkan wajahnya ke Andi. Andi berkeringat dingin lagi. "Mbak, ampun Mbak, saya sudah lemas. Tulang punggung saya rasanya mau copot." Ronde pamungkas di kapal pesiar. Rosa menyewa sebuah kapal pesiar pribadi kecil untuk menyusuri sungai Seine di bawah rembulan. Hanya ada mereka berdua di dek atas sementara Asep dan Firman terpaksa berjaga di dek bawah sambil memancing ikan bayangan karena bosan. "Andi, lihat Menara Eiffel itu. Indah kan?" Rosa bersandar di pundak Andi. "Indah, Mbak. Tapi lebih indah kalau saya bisa tidur 10 jam tanpa diganggu," jawab Andi jujur yang membuat Rosa terpingkal-pingkal. "Kamu ini konyol sekali. Itulah kenapa saya suka kamu. Kamu jujur, kamu wangi kopi, dan kamu tidak silau dengan harta saya." Rosa mengeluarkan sebuah kotak kecil. Isinya bukan cincin berlian, tapi sebuah kunci rumah mewah di kawasan elit Jakarta. "Ini untuk kamu. Syaratnya cuma satu. Setiap pagi, kamu harus bangun di samping saya dan membuatkan kopi yang paling nikmat tiada tara." Andi melongo. "Mbak, ini saya dilamar atau dikontrak jadi buruh kopi abadi?" "Dua-duanya." Rosa menarik kerah baju Andi dan mencium pipinya dengan gemas. "Ayo, ronde keempat malam ini dimulai sekarang. Kita harus berdansa di bawah bulan purnama sampai kamu pingsan." Andi hanya bisa pasrah saat Rosa menariknya berdansa. Di dek bawah, Asep dan Firman saling berpandangan. "Sep, kayaknya kita bakal punya majikan baru yang pinter bikin kopi," kata Firman. "Iya man, nasib OB jadi CEO di hati ibu bos."
Ayo, kita siapkan jamu kuat buat Andi pas sampai Jakarta nanti. Kasian dia, jawab Asep sambil membuka botol minuman soda. Penutup, kembali ke tanah air. Pesawat pribadi itu lepas landas meninggalkan Paris. Andi tertidur pulas di kursi first class dengan mulut sedikit terbuka. Rosa duduk di sampingnya, mengelai rambut Andi dengan penuh kasih sayang sambil sesekali memotret wajah lelah sang pahlawan kopi itu untuk dijadikan wallpaper ponselnya. Kisah cinta yang diawali dari aroma kopi di lantai 40 itu berakhir dengan kemenangan bagi Andi. Meskipun harus melewati 4 ronde yang melelahkan setiap malam, dia kini bukan lagi OB biasa. Dia adalah sang penakluk hati janda CEO paling ditakuti di negeri ini. Satu hal yang pasti, mulai sekarang, kopi di kantor Rosa Empire tidak akan pernah terasa hambar lagi. Karena ada cinta, gairah, dan sedikit doa dari Temanggung di setiap tetesnya. Tamat.